Apa kabar saudara yang dikasih Tuhan? 主所爱的弟兄姐妹们，大家好吗？ Saya ada di depan gedung gereja kita. 我现在站立在我们教会的大厦面前。 Bisakah saudara bayangkan? 弟兄姐妹可以想象吗？ 2 tahun yang lalu, 2年前， ini hanya sebidang tanah 这是一片空地， yang penuh dengan rerumputan. 充满着这一些树木。 Dan kita mulai pembangunan di sini. 我们开始建造在这里。 Dan sekarang 现在， kita sudah mulai bisa menempatkan, sejak setengah tahun yang lalu kita sudah bisa menempatkan ruang ibadah ini, bukan? 在半年前，我们就开始可以在使用这一间大厦。 Itulah yang terjadi. 这就是所发生的事， Pertumbuhan namanya. 这就是成长， Sama dengan kehidupan kerohanian kita. 跟我们的属灵生命是一样的。 Tuhan menghendaki kita menjadi satu bangunan. 上帝允许我们建造一间大厦， Bangunan yang betul-betul bisa memuliakan namanya. 这间大厦呢，就是真正能够荣耀上帝的 Itulah 名。 kekristenan. 这就是基督的信 Tidak 仰， dibiarkan begitu saja seperti padang rumput yang tidak terurus. 他不允许我们就像这一个荒野一样的去， Tetapi harus Pieci. dibangun. 但一定要被建造， Harus ada perkembangan. 一定要。 Ini yang akan kita bahas malam ini. 这就是今天晚上我们所要讨论的。 Baik, kita berdoa terlebih dahulu 我们首先来， menerima kebenaran firman 在我 Tuhan. 们还没有领受真理的话语之前， Bapa yang ada di dalam 我 surga, 们在天上的父， tepat 2 tahun yang lalu, 这个时候 pada bulan Juni, 就是6月份， kami meletakkan batu pertama di tanah ini. 我们在这里举行奠基仪式。 Dan kemudian kami sudah bisa 1年半之后呢，我们已经可以在这里举行崇拜。 kami bersyukur untuk seluruh yang telah kau lakukan untuk gereja ini ya Tuhan. 主，我们感恩你为我们教会所做的一切， Kami bersyukur untuk seluruh jemaat yang ada. 我们感恩所有存在着， Kami bersyukur untuk seluruh panitia yang telah bekerja keras. 我们感恩您这一个建堂委员他们所投下的力量。 Kami percaya pembangunan gereja ini akan terus berjalan 我们相信我们的建堂有不断的进行， seiring juga dengan kami. 跟我们属灵生命的成长是同行的。 Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. 接下来我们要聆听你的话语，关于属灵成长。 Roh Kuduslah yang akan menuntun dan memberkatinya. 圣灵自己来带领， Kami siap mendengarnya. 我们预备好来聆听。 Berfirmanlah ya Tuhan. 主啊，向我们讲话吧。 Amin. 阿门。 Baik saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam Efesus pasal 4 ayat 15. 我们今天所要读的就是以弗所书4章的第14节。 Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. 以弗所书4章告诉我们，你们不再做小孩，我们要真正的成长，成为凡事长进，连以元首基督。 Kehidupan Kristen yang sehat adalah kehidupan Kristen yang terus-menerus bertumbuh. 健康的基督的信仰呢，就是要不断的在成长中， Karena kita dipanggil untuk menjadi bejana yang indah. 因为我们被呼召成为美丽的器皿， Bukan hanya sekedar dari tanah liat dipanggil tetap menjadi tanah liat. 不是从尘土当中被呼召，仍然是属于泥土， Tapi menjadi indah 但是要 bagi Tuhan dan juga bermanfaat dan juga membawa kasih bagi sesama. 对于上帝，而且我们要去使用它在我们彼此之间。 Hal tersebut tentu saja tidak terjadi begitu saja. 这样所说的是，当然不只是这样成就而已， Sama seperti pembangunan gereja kita, 就好像我们的建堂一样， membutuhkan proses. 需要有一个过程。 Kedewasaan rohani tidak ditentukan oleh usia kekristenan. 属灵的成长呢，不关乎于我们年龄的这一个年岁， Atau jabatan dalam gereja atau kegiatan di dalam gereja. 或者是我们在教会的这一个职分，还是在教会的工作。 Ciri-ciri kedewasaan rohani adalah kehidupan Kristen yang sadar, dimulai dari kesadaran
bahwa hidupnya harus menjadi indah di hadapan Tuhan. 我们属灵成长的一个特征呢，就是我们一定要知道，在主里面我们有一个跟神同等的性格。 Kehidupan yang menyadari bahwa dia harus menghasilkan buah bagi Tuhan dan sesama. 我们的生命就是要在同伴之间，我们生长出神的果子。 Untuk itu seseorang harus mengerti dan berkemenangan di dalam hidupnya. 所以呢，为了这一切，一个人一定要明白，在他生命当中要得胜。 Tujuan mengerti dan berkemenangan ini adalah hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. 要了解跟在这一个得胜当中呢，就是我们明白上帝在我们生命当中的旨 Allah 意。 menghendaki kita menjadi orang Kristen yang dewasa, 上帝希望我们成为一个成熟的基督徒， yang bukan hanya mengajar diri kita sendiri 不只是教导我们自己。 bahwa sekarang yang kita miliki ini belum cukup secara rohani. 现在我们所拥有的在属灵方面还不够， Pengetahuan tentang Tuhan belum cukup. 关于上帝的知识我们还不够， Pengalaman bersama Tuhan belum cukup. 跟上帝一起的经历还不够， Itu yang harus kita bangun, saudara. 这是我们需要建造的， Sehingga kita bertumbuh. 到我们能够成长。 Yohanes 17 ayat 3 berkata, 约翰福音17章的13节告诉我们， orang yang mengenal Tuhan dia hidup dalam kekekalan. 那些认识上帝的人，他们活在圣洁中。 Nah, berikut kita akan mendengar firman Tuhan 我们要来聆听神的 dari 话语， teman-teman 透 kita. 过我们的朋友们， Bagaimana mereka 他 bertumbuh 们怎 secara 样 rohani. 在属灵方面成长。 Selamat menyaksikan. 祝福大家来领受。 Shalom Jemaat Tuhan, kembali lagi kita dalam bertumbuh bersama Menhope. Kita sebagai orang Kristen tidak bisa menjadi Kristen yang biasa-biasa aja. Kita harus menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Untuk menjadi orang Kristen yang bertumbuh, ciri utama yang harus kita miliki adalah selalu haus akan firman Tuhan. Tubuh jasmani kita membutuhkan makanan yang sehat dan asupan gizi yang cukup, supaya kita dapat bertumbuh dengan baik. Ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mengalami yang namanya kelahiran baru, dan kita disebut sebagai bayi rohani. Rasul Petrus mengistilahkan dalam 1 Petrus 2 ayat 2, seperti bayi yang baru lahir dan selalu ingin akan air susu yang murni. Hal tersebut menunjuk kepada kondisi kita yang membutuhkan makanan rohani yang cukup. Nah, untuk menjadi orang Kristen yang memiliki karakter atau dewasa rohani, kita harus mengisi diri kita dengan hal yang murni, seperti belajar atau menggali firman Tuhan lebih dalam lagi. Terdapat di Mazmur 1 ayat 2. Hidup takut akan Tuhan atau berpegang pada perintahnya. Percayalah pada Tuhan dalam segala hal, hidup dalam ketaatan, berserah dan melakukan hal yang benar meskipun sulit. Mari jadi orang Kristen yang terus haus akan kebenaran firman Tuhan dan terus bertumbuh ke arah Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam saudara-saudaraku jemaat Menhope yang saya kasihi di dalam Kristus. Saya sangat bersuka cita malam hari ini diberi kesempatan untuk bisa menyapa semua saudara-saudara di dalam ibadah pendalaman Alkitab, yaitu bertumbuh bersama dengan Menhope. Ya, hampir 4 bulan sudah kita ibadah di rumah ya, dan tidak bertemu. Saya berdoa agar semua kita terus dalam lindungan yang maha tinggi, di dalam keadaan yang sehat, dan di dalam keadaan yang baik-baik saja. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa sharing firman Tuhan malam hari ini. Melanjuti sharing malam hari ini, yaitu menjadi Kristen yang dewasa. Kita akan masuk di dalam poin yang kedua, bagaimana seorang Kristen dapat tumbuh menjadi dewasa secara rohani. Mari kita buka di dalam firman Tuhan pada Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam Kristus, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Poin kedua, menjadi Kristen yang dewasa rohani adalah bertumbuh ke arah Kristus. Artinya setiap kita harus serupa dengan Kristus, yaitu sesuai dengan firman Tuhan yang kita pelajari. Dalam kita bertumbuh ke arah Kristus,
menjadi serupa dengan Kristus. Ada 5 hal yang harus kita perhatikan, yaitu 1. Bertumbuh di dalam karakter yang baik. Seperti tertulis di dalam Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah di dalam pengharapan, bersabarlah di dalam kesesakan, teruslah tekun di dalam berdoa. Dan yang kedua, bertumbuh di dalam kebiasaan yang baik. Kebiasaan baik seperti apa? Yaitu tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat untuk melakukan menjelang hari Tuhan yang akan datang. Dan yang ketiga, bertumbuh di dalam kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 11 berkata, saudara-saudaraku yang kukasihi, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Di poin yang keempat, bertumbuh di dalam pikiran. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 11 berkata, ketika kita kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kekanak-kanakan. Sekarang aku sudah menjadi dewasa, aku meninggalkan semua kekanak-kanakan itu. Dan yang kelima adalah menjadi ciptaan yang bertumbuh menjadi ciptaan yang baru sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tertulis, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara-saudaraku, di tahun dimensi yang baru ini, di era yang baru ini, di zaman yang baru ini, di era new normal ini, kita tinggalkan manusia lama kita menjadi ciptaan yang baru sesuai rancangan semula di dalam penciptaan kita yang semula. Ingat 5 hal. 1. Bertumbuh di dalam karakter yang benar, terus bersukacita di dalam pengharapan, terus bersukacita di dalam pengharapan, bersabar di dalam kesesakan, terus tekun berdoa. Dan yang kedua, bertumbuh di dalam kebiasaan yang baik, yaitu jangan menjauhi dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dan yang ketiga, terus bertumbuh di dalam kasih, saling mengasihi. Dan yang keempat, terus bertumbuh di dalam pikiran, yaitu memikirkan semua perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang ada di atas, berpikir secara dewasa. Dan yang kelima, menjadi ciptaan yang baru. Demikian sharing yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Kiranya bisa memberkati saudara-saudara semua. Teruslah kuat di dalam menghadapi situasi apapun, karena kita tidak pernah sendiri. Firman Tuhan berkata, Tuhan selalu bersama dengan kita, Tuhan selalu membuka jalan, Tuhan selalu menolong kita. Teruslah memiliki semangat, terus bertekun di dalam doa, bertekun dalam Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara semua yang ada di rumah. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan poin kita pada malam hari ini, yaitu tentang bagaimana kita menang dalam ujian dan cobaan dalam kehidupan kita. Saudara, sebelum kita akan melanjutkan sharing kita akan membaca satu ayat firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 12. Di situ ada berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia.
Saudara, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan dan saya percaya bahwa firman Tuhan pasti terjadi dan pasti tergenapi. Katakan amin. Firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah setiap orang yang bertahan dalam pencobaan. Karena setiap orang yang bertahan dalam pencobaan, Tuhan sudah menjanjikan bahwa Dia akan memberikan mahkota kehidupan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudara, kita belajar dalam setiap kehidupan kita, tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah mengalami pencobaan. Bahkan saya dan saudara yang ada di rumah pasti pernah mengalami berbagai macam ujian, berbagai macam pencobaan dalam kehidupan kita. Tetapi kita percaya, saudara-saudara, bahwa setiap ujian dalam setiap kehidupan kita, tujuannya adalah untuk mendidik kita, agar kita semakin hari semakin dewasa. Dan orang-orang yang hidup dalam kedewasaan rohani adalah orang-orang yang memiliki tindakan dan memiliki pola pikir yang benar dalam menghadapi setiap kesulitan di dalam kehidupannya. Dan saudara, saya percaya untuk dapat kita membangun pola pikir yang benar dalam kehidupan kita nggak bisa bangun itu dalam satu hari, kita nggak bisa bangun itu dalam sebulan, setahun. Tetapi kita harus membangun pola pikir yang benar, dan itu harus bergantung sama tuntunan Tuhan setiap hari lewat kebenaran firman Tuhan. Saudara, Tuhan mengingatkan kita di Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Di situ ada berkata bahwa, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi." Nah, saudara, kita harus mengingat bahwa kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Di saat kita percaya dengan kuasa Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan, Bapa kita yang kita sembah, adalah Bapa yang baik, Bapa yang setia. Bahkan di saat kita nggak setia pun Tuhan tetap setia. Saya percaya pada malam hari ini, saya nggak tahu apapun yang sedang kita hadapi akhir-akhir ini, yang mungkin melemahkan iman kita, yang mungkin membuat kita mungkin merasa bosan, merasa capek, merasa jenuh, yang mungkin akhir-akhir ini kita mulai kehilangan iman kita dan kita mulai meragukan penyertaan Tuhan. Pada malam hari ini kita mau kembali mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau selalu mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita selama kita mengikut Tuhan. Saudara, masalah-masalah yang sedang kita hadapi saat-saat ini jangan membuat iman kita menjadi goncang, jangan membuat kita menjadi lemah. Tetapi seharusnya kita menyadari bahwa setiap cobaan dan setiap pergumulan yang kita hadapi, ada rancangan dan rencana Tuhan yang ingin Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Katakan amin. Seperti di Roma 8 ayat 28, saudara, kita mau kembali mengingat apa yang pernah Paulus katakan. Dia pernah berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab itu saudara, pada malam hari ini kita mau sama-sama kembali memfokuskan pikiran kita agar kita bisa terus memiliki pola pikir yang benar, kita bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita semakin dewasa dalam kerohanian kita. Pada malam hari ini kita mau selalu belajar bahwa kita tidak harus selalu memfokuskan diri kita untuk masalah-masalah kita, pergumulan-pergumulan kita, tetapi kita mau terus memfokuskan diri kita hanya kepada kedaulatan Tuhan. Karena kita tahu bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kita. Sebab itu tetap semangat saudara, terus andalkan Tuhan dimanapun kita berada, terus berdoa, jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan untuk terus belajar firman Tuhan dimanapun kita berada, supaya pengurapan Tuhan selalu turun atas hidup kita dan kita selalu kuat menghadapi apapun cobaan dan kesulitan dalam kehidupan kita. Dan demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya berdoa semoga sukacita daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan, dan kekuatan daripada Roh Kudus terus melingkupi setiap kita dimanapun kita berada. Terima kasih, God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Nah saudara, luar biasa firman Tuhan. Sekarang kita sudah berada di dalam gedung gereja kita. 是的，弟兄姊妹，上帝的事工是这样的了不起。现在我们已经站立在教会的大堂里面。 Bayangkan 2 tahun yang lalu ini adalah ladang atau tanah yang isinya hanya semak belukar. 可以想象，2年前这个地方呢，只是一些的杂草丛生的地方。 Tetapi melalui proses dan pertumbuhan 但透过成长的过程， menjadi gedung yang indah. 成为一个美丽的大厦， Tempat kita beribadah. 我们崇拜的地方。 Itulah yang Tuhan maksudkan dengan pertumbuhan. 这就是上帝所谓的成长。 Bisakah dia diam di dalam hidupmu? 他可以住在你的生命当中 Karena 吗？ dia adalah roh. 因为他是灵，
Dia ingin berdiam di dalam hatimu. 他希望住在你的心里面。 Hati yang bagaimana? 什么样的心呢？ Hati yang indah. 是美丽的一颗心， Hati yang bertumbuh. 成长的一颗心， Hati yang sudah seperti bangunan ini sehingga kita bisa diam di dalamnya. 已经像这一个大厦的一个心，让我们可以住在里面。 Itulah firman Tuhan. 这就是神的话语。 Tadi sudah diingatkan. 刚才已经提醒 Kalau 了， saudara mau bertumbuh, 如果弟兄姐妹你要成长， pertama-tama hauslah akan Tuhan 首 selalu. 先就要时时的渴望上帝的话语。 Yang kedua, sadari engkau harus bertumbuh. 第二就是要明白，我们一定要 Engkau 成 harus 长， belajar firman Tuhan. 我们一定要学习神的话语， Engkau harus mengerti kehendaknya di dalam hidupmu. 我们一定要明白他在我们生命当中的旨 Dan 意。 yang ketiga, 第三， ingat selalu, 时时的记 dalam 住， setiap proses, 在任何的过程 dalam 当中， setiap pertumbuhan, 在任何的成长当中， ada cobaan dan godaan. 有试探跟试炼， Ada ujian. 有考试， Engkau harus menang dari semua itu. 你一定要在这所有的一切之上 Maka 得 tanpa 胜。 maka tanpa engkau sadari, 在你不知觉中， hatimu, hidupmu sudah menjadi bangunan yang mulia bagi Tuhan. 你的生命、你的心已经成为给上帝建造最美丽的一间殿堂， Persis seperti gereja kita hari ini. 就好像我们今天的教会， Tanpa kita sadari, 在我们不知觉中， kita sudah memakainya setengah tahun ini. 我们已经用了这里半年了。 Sebelum pandemi ini kita sudah beribadah bersama di sini. 还没有大流行之前，我们已经一起在这里崇 Demikianlah 拜了。 kehidupan kita. 这就是我们的生命。 Tuhan ingin berdiam bersama kita. 上帝要与我们同 Dan 住， pertumbuhan akan terus berjalan. 不断的会在成长当中行， Sama seperti gedung ini juga 就 belum 好像 selesai secara keseluruhan. 就好像我们的这个大厦还没有完全的 Masih 建 banyak 成， yang harus dikerjakan. 还有很多需要我们去做 Dari 的， depan, di tengah, juga di belakang nanti. 从前面、中间到后面， Itulah pertumbuhan. 这就是成长。 Dan Tuhan merencanakan itu 上帝计划这一切， agar kita menjadi bejana yang indah, 让我们成为美丽的器 menyenangkan 皿， hati Tuhan, 讨上帝的喜悦， dan memberkati sesama. 而且彼此的祝福。 Kiranya Tuhan Yesus memberkati. 相信主耶稣祝 Saya ingin 福。 berdoa buat saudara. 我要为弟兄姐妹祷 Mari 告， ulurkan tanganmu kepada layar YouTube saudara. 把你的手举向你在 YouTube 的屏幕。 Bapa yang di dalam surga, 我们在天上的父， Engkau melihat tangan-tangan yang terulur. 你看到每一双伸出的手。 Kami menyadari sekarang 现在我们知道， rencanamu indah, 你的计划是美丽的， begitu luar biasa. 是这样的了不起。 Kami seperti dulu adalah seperti tanah 2 tahun yang lalu, tanah gereja ini 2 tahun yang lalu. 我们以前就像2年前我们的教会的空地一样， Hidup kami penuh dengan semak belukar, 我们的生命充满着杂草， penuh dengan segala yang tidak baik. 充满着一切不好的事。 Tapi ketika kami datang kepadamu, 当我们来到你的面 semakin 前， lama kami semakin indah. 我们越来越美丽， Karena kami mau bertumbuh 因为我们要成长， sehingga menjadi bejana yang indah, 使到我们成为美丽的器皿， menjadi bait suci Roh Kudus, 成为圣灵美丽的殿。 tempat Engkau berdiam dan berjalan bersama kami. 主啊，你住在里面，跟我们 Karena 同 itu 行。 sekarang Tuhan, 所以现在主啊， Engkau melihat keadaan kami, 你看到我们的处 tidak ada yang 境， tersembunyi di hadapan-Mu. 在你面前没有可隐 Engkau 藏的。 tahu hati kami, 你知道我们的心， apakah hati kami sudah indah atau masih penuh dengan segala semak belukar dunia ini. 我们的心是否已经美丽，或者是充满着杂草丛生， Penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. 充满着很多的担忧、胆怯跟疲惫。 Malam ini kami percaya 今天晚上我们相 ada 信 mujizat, 有神迹， ada pertolongan, 有帮助， ada kesembuhan, 有医治， sehingga hati kami bisa menjadi bersih dan indah. 使到我们的心可以洁净跟美丽。 Untuk itu kami harus melalui berbagai proses. 为了这一切，我们需要经历很多的过 Kami 程， harus bertumbuh 我们一定要成长。 agar satu saat 希望有一 kami 天， menjadi bejana yang indah, 我们成为美丽的器皿， rumah yang indah, 美丽的家， rumah bagi Roh Kudus, 给予圣灵的一个家， yaitu tubuh kami 那就是我们的身体， yang menjadi tempat kediaman Tuhan. 成为上帝所居住的地方。 Immanuel,
以马内利。 Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. 我们上帝在我们里面，我们也在上 Dalam 帝里 nama 面。 Tuhan Yesus, 奉主耶稣的 kami 名， terima firman ini. 我们领受你的话。 Amin 阿门。 Shalom saudara, puji Tuhan sekali. 平安弟兄姐妹，再一次我们赞美主。 Saya percaya firman ini akan merubah hidup saudara. 我相信这个话语会改变你的生命。 Sekarang saudara mengerti 现在弟兄姐妹，你明 bahwa 白， menjadi orang Kristen itu bukan berarti diam di tempat, 成为基督徒不只是居住在那里而已。 tetapi setiap kali engkau mendengar firman, 但每一次当你聆听神的话语， proses itu harus terjadi dalam hidupmu. 这个过程一定要成就在你的生命当 Maka 中。 dari itu perbanyaklah mendengar firman, 所以我们有更多的来聆听 adakan 神的话 waktu 语， khusus kepada Tuhan. 让我们有特别跟上帝的一个时 Percayalah 间。 engkau akan bertumbuh dengan sehat 相信你会更健康的成长， dan kehidupan rohanimu 你的属灵生命 menjadi rumah bagi Roh Kudus. 成为顺灵的殿。 Demikianlah pertumbuhan bersama GBI Menhop malam ini. 这就是今天晚上我们跟GBI Menhop一起的成长。 Kiranya Tuhan memberkati saudara 相信上帝祝福弟 dan 兄 kita 姐 akan 妹。 berjumpa kembali besok malam 我们会在明天晚上再 dalam 见， ibadah pendalaman Alkitab 就是在我们圣经的研讨课程中， hari Rabu jam 7 malam. 星期三晚上7点钟。 Tuhan Yesus memberkati saudara. 主耶稣祝福弟兄姐妹 Shalom. 平安。